Apa yang pernah dijanjikan terhadap Aceh kemungkinan akan realisasi. Tetapi sekarang buktinya tahun 2025 Indonesia kembali mencatat sejarahnya sebagai negara munafik, sebagai negara propaganda, sebagai negara manipulasi, sebagai negara yang mengkhianati bangsanya sendiri. Berarti ini sudah makin jelas. Jadi saya rasa kalau memang kita merasa ini sebuah bangsa, jangankan Aceh ya, Jawa sendiri pun dia berhak untuk menuntut kemerdekaannya. Terima kasih, Bang. Sedikit saya tambahkan, Hanom. Ya, berujuk daripada apa yang dijelaskan tentang Bangger tadi, saya rasa saya ada sebuah pemahaman bahwasanya setiap daerah itu yang meneriakkan kata free, kata merdeka, itu bukan karena ekonomi, Bang, yang perlu diingat. Seperti contoh Aceh kita bilang dan Papua, itu mereka mempelajari sejarah cikal bakal daripada sebuah ideologi. Bukan karena satu sisi daerah tertinggal, walaupun itu menjadi sebuah alasan. Tetapi cikal bakal atau dasarnya itu karena sebuah historis, karena sebuah sejarah yang dileburkan dalam sebuah ideologi. Nah, ketika kita mempelajari sejarah, maka di situ baru muncul sebuah ideologi, Pak. Bukan ini tidak kepuasan terhadap pemerintah, tidak. Bukan berarti Aceh lebih mundur daripada daripada Pekanbaru, daripada Medan. Bukan seperti itu. Yang berontak-berontak ini bukanlah orang-orang yang kita anggap orang-orang yang tidak ada kemampuan dari segi ekonomi, tidak. Karena orang ini apa? Yang menjadi dasar orang ini untuk meneriakkan free adalah sebuah ideologi dan sejarah. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Devi ya. Jadi begitulah Bang Girgi ya kesimpulannya. Bukan berarti kami tidak maju dalam perekonomian. Oh tidak, orang Aceh itu bukan hanya butuh pemerataan, tidak. Orang kami hanya butuh karena dunia ini sepertinya tidak adil bagi orang kami. Nah, sejarah itu telah membuktikan bahwasanya kami kurang apa dan kami menuntut hak-hak dan kewajiban kami serta janji-janji yang pernah dijanjikan oleh pemerintah kepada orang kami. Begitu Bang Girgi ya. Terus yang berlanjut kedua, mungkin Anda kan dekat-dekat itu dengan timur ya sekarang ataupun Timur Leste. Mungkin Anda bisa merajuk begitu. Kenapa mereka aja bisa minta pisah? Kenapa Aceh tidak diberi? Kan begitu, Bang. Ya. Gitu, Bang. Jadi pada kesimpulannya Aceh itu bukan karena kami tidak maju, intinya kami miskin, makanya minta mereka. Bukan itu. Kami hanya menuntut hak dan kewajiban kami. Begitu Bang Girgi. Nah, jadi kalau Bang Girgi bilang kenapa nggak di Aceh aja ibu kota, kami tidak akan mau, tidak akan mau. Kami nggak akan mau ibu kota Indonesia di Aceh, nggak akan mau, nggak akan mau. Karena kami pernah merasakan ibu kota Indonesia itu di Aceh, yaitu di Kota Biren, pernah. Tapi bukan itu yang kami harapkan. Nah, yaitu satu ketujuan, kami ingin merdeka. Begitu Bang Girgi ya. Terima kasih host, saya lanjutkan. Baik, Bang, lanjut Bang Umar. Jadi sekarang untuk apa kita berdebat di koma lagi, sedangkan untuk persatuan saja susah. Karena Bang Hanuman pun sudah mengucapkan kan untuk merdeka sendiri karena sudah beda ideologi atau lain-lain. Jadi saya susah terus menyampaikan persatuan dan kesatuan, pembangunan di Aceh agar merata, terus tertutup, macam tertutup. Kalau pembicaraannya masih dari awal tadi yang ingin saya sampaikan agar bagaimana pembangunan di Aceh merata, atau ke Bapak yang paham, Pak Armed paham perjanjian Helsinki itu mengumandangkan agar didengar oleh pemerintah pusat, kita sama-sama agar Aceh maju. Itu seperti sudah tertutup oleh Mas Hanuman yang sebagai host ini. Nah itu yang saya sampaikan itu. Bang Umar, kata-kata yang Bang Umar ucapkan itu sudah diucapkan Insinyur Soekarno dulu waktu bersama Dulberi. Dan kata-kata ini kembali Bang Umar ulangi.
Dan masyarakat Aceh ini sudah mendengar semenjak Insinyur Soekarno sama Dobre berunding dulu. Ketika memang Insinyur Soekarno memanggil Kakanda untuk Dobre. Dan Aceh sudah terhipnotis dengan kata-kata itu. Seperti itu, Bang Umar. Izin host. Jadi intercept juga ini ya. Jadi begini ya. Jadi banyak orang mungkin belum memaknai kata per kata atau kalimat itu tadi ya. Masih terkungkung di dalam pemikiran yang bersifat doktrinitas. Kata-kata merdeka itu artinya luas ya. Merdeka itu bisa berlepas diri dari penjajahan, berlepas diri dari kemaksiatan, banyak hal. Dan jangan lupa, berdirinya Indonesia ini atas kata-kata merdeka. Tetapi kenapa kata-kata merdeka ini sekarang seperti hantu atau haram? Kan aneh. Pejuang kita dulu ada nggak yang mengomongkan merdeka? Semua berkata merdeka. Ketika mereka bertemu dengan saudaranya dari belahan bumi manapun di Nusantara ini, pasti kata-kata yang pertama yang keluar adalah merdeka. Kenapa kita kok takut mendengar kata-kata merdeka? Lalu persatuan. Persatuan itu adalah bentuk persaudaraan. Saya sudah sampaikan tadi. Dari nama, Bang Umar ini adalah seorang Muslim. Kita sebagai Muslim diberi petunjuk oleh Allah bahwasanya apa? Persaudaraan yang paling tinggi itu adalah persaudaraan akidah. Berbeda kita tempat dengan orang Amerika, tetapi dia Muslim, itu tetap saudara kita. Kita tetap harus bersatu di dalam barisan sholat ketika kita bersama. Kita tetap bersatu dalam hal untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita harus luas begitu cara berpikirnya gitu loh. Jadi jangan kita ke arah yang negatif gitu. Coba kita tarik ke yang positif. Saya tadi menyatakan sama Bang Umar, saya ini orang luar Aceh. Orang luar Aceh. Saya mengajak Bang Umar itu berpikir untuk melihat ke sekeliling kita, di lingkungan kita. Apakah sekarang sudah kita dapatkan itu yang menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar itu tadi? Mohon maaf ya sama yang lainnya dulu ya. Saya untuk Bang Umar dulu. Apakah sudah kita dapatkan itu? Coba kita lihat ke sekeliling kita. Kita harus mencontoh Aceh. Mereka berani menuntut haknya, memperjuangkan haknya sampai berdarah-darah, berpuluh-puluh tahun. Ya, mereka sudah merasakan semuanya. Itu menjadi contoh teladan bagi kita. Dan sekarang ya, walaupun belum sepenuhnya mereka dapatkan hak-hak mereka itu tadi, tetapi apakah Aceh itu sekarang rusuh? Seperti yang didoktrinkan selama ini, kan tidak. Aman kan Aceh itu? Silakan Bang Umar jam 3 malam jalan-jalan di sana. Saya sudah buktikan semuanya. Di seluruh daerah Aceh itu saya berjalan-jalan tengah malam sendirian. Aman. Tidak ada masalah. Nah, jadi kita harus melihat sepak terjang ini menjadi teladan bagi kita. Coba Bang Umar itu mencari informasi lagi. Daerah lain sudah ada untuk Pulau Sumatera ya, itu ada 2 yang sudah mulai mencontoh Aceh, mengajukan hak istimewa, daerah istimewa. Ini yang saya ajak tadi Bang Umar. Bang Umar ini tinggal di daerah Jawa mana? Itu tetap daerah. Di Pulau Sumatera ada Riau dan Sumatera Barat. Itu sudah mengajukan hak istimewa. Karena apa? Dasar pemikirannya, semua daerah di Indonesia ini adalah daerah yang istimewa. Itu dasar pemikiran yang ditanamkan, yang diajarkan oleh bangsa Aceh kepada kita. Ayo kita contoh. Masalahnya kan sekarang ini apa? Pemerintah pusat mendoktrin bahwasanya daerah-daerah tidak punya kemampuan, tidak punya sumber daya manusia untuk mengelola negerinya sendiri, daerahnya sendiri. Kan ini yang didoktrin terus. Sehingga kita hanya diberi rata-rata penghasilan. Diberi rata-rata. Tidak bisa kita mengembangkan itu. Kita lihat itu bagaimana sistem yang sekarang berjalan. Mereka hanya menciptakan demang-demang. Sama dengan ini kayak sepertinya, kalau kita mempelajari sejarah, ini kelanjutan daripada kolonisasi di zaman dulu. New Sekarang, colonialism, Bang. ya seperti itu gitu loh. Jadi ini yang kita harus dobrak.
Semua daerah ini harus berpikir ulang. Bukan untuk memisahkan diri. Mohon maaf ya Bang, yang lain-lain. Ini di luar konteks daripada Aceh. Bukan untuk memisahkan diri, tetapi kita harus menuntut hak-hak kita untuk mengelola. Kita mampu kok, daerah itu mampu berdiri sendiri. Kita kan punya kearifan lokal masing-masing. Kita keterikatan di situ, tetapi selama ini apa? Hancur semuanya. Adat istiadat kita, semuanya hancur babak belur. Disamaratakan atau semacam apa ya, diabaikan begitu. Padahal dasar berdiri negara ini salah satunya sendi-sendinya adalah adat istiadat, budaya. Itu salah satunya. Itu yang berasal dari daerah-daerah itu tadi. Maka itu kan menjadi kesimpulan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi marilah kita berpikirnya lebih luas ke arah yang lebih positif gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi apa yang dilakukan oleh bangsa Aceh itu adalah negatif, tidak. Tujuan mereka jelas. Dulu kan pejuang kita kan dibilang ekstremis, teroris, radikalis sama orang Belanda tuh. Setuju Bang, setuju. Iya kan? Kenapa sekarang kok itu yang diterapkan sama bangsa sendiri? Sakit nggak tuh? Bangsa sendiri yang mengatakan kita teroris, radikalis. Ya kan? Sakit nggak? Kalau orang Eropa gitu jelas beda warna kulit, beda watak, beda karakter. Ini sama, kita sama-sama makan nasi. Tetapi kenapa berbeda memandang saudaranya sendiri seperti itu gitu? Coba pemerintah pusat itu memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk saling berlomba-lomba ini daerah ini tadi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Saya yakin ini menjadi negara yang kuat. Saya yakin itu. Tetapi selama ini kan didoktrin. Ke atas tidak sampai, ke bawah tidak jejak. Ini nasib daerah ini. Coba Bang Umar cek itu di PT-PT, RDP, Gubernur seluruh Indonesia dengan DPR RI. Salah satu yang paling menyentuh di hati saya itu melihat bagaimana Gubernur Sulawesi Utara mau menangis menceritakan bagaimana sekarang daerah dia itu. Mau menangis, dia seperti tidak berguna menjadi gubernur itu, tidak punya kewenangan untuk membentengi daerah dia. Mau menangis, dia sudah menyadari itu. Mereka hanya mendapatkan dampak efek buruk. Mereka mendapatkan efek buruk. Daerah-daerah ini semuanya. Coba kita lihat Kalimantan. Coba kita lihat Papua. Kita lihat Sulawesi itu. Daerah-daerah timur itu. Banyak yang bermasalah tuh. Banyak yang bermasalah. Sementara pemerintah pusat itu tidak mengerti. Karakter budaya itu tidak dihormati. Mereka suka-suka saja. Kita lihat Rempang tuh. Yang sudah ratusan tahun di situ nenek moyangnya mereka sudah ada. Bisa terusir. Kan aneh itu. Aneh nggak? Kenapa nggak jadi pemikiran kita itu? Inilah yang ditakutkan sama bangsa Aceh, jangan sampai terjadi. Mereka itu mengantisipasi itu, mereka orang cerdas, kita harus akui itu. Dan kita harus meneladaninya. Semangat juangnya itu, Bang Mar. Kalau kita nggak sanggup angkat senjata seperti mereka, nggak sanggup. Nggak mampu kita itu. Tetapi semangat mereka harus kita teladani. Nah, seperti itu. Kita jangan lagi terdoktrin dengan tulisan sejarah-sejarah yang notabene itu banyak yang dipalsukan dan yang dirubah-rubah tuh, disesuaikan dengan kepentingan politik. Jadi marilah kita lebih berwawasan dan lebih melihat segala sesuatu dalam permasalahan itu. Kita cari informasi yang sebenarnya bagaimana dari semua sisi, sehingga kita bisa memahami seutuhnya bagaimana permasalahan ini, bagaimana sebenarnya gitu. Sehingga kita tidak salah menjustifikasi saudara kita bahwasanya mereka adalah orang yang salah, orang yang buruk. Itu Bang Hos, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Reza, luar biasa, super luar biasa. Oke, sebentar Bang Arman ya, 5 detik. Bang Umar, Indonesia tanah airku, tanahku sewa, airku beli ya. Termasuk mungkin Bang Umar juga begitu ya. Oke, Bang Arman, lanjut Bang Arman. Oke, terima kasih buat semuanya atas kesempatannya. Jadi luar biasa paparan daripada Tancap ya. Semoga saja menjadi renungan buat kita semua yang ada di Indonesia ini. Jadi saya lebih berbicara tentang Aceh. Aceh yang perlu kita ketahui bahwa dia mempunyai sejarah. Sedikit saya singgung tentang Pak Umar katakan ngapain bicara merdeka di TikTok. Ini satu mekanisme
perjuangan yang cerdik masa modern yang pernah mungkin dilakukan oleh Mahatma Gandhi juga ya, mencerdaskan anak bangsanya melalui media, perfilman dan lain sebagainya. Jadi itu media terkini di dalam memperjuangkan haknya bangsa Aceh. Cuman kan tergantung daripada kita yang mempelajarinya bagaimana. Yang perlu kita ketahui, Aceh ini adalah suatu bangsa, bukan suku. Ini yang perlu. Kenapa rakyat Aceh banyak yang hadir di media TikTok mengatakan kemerdekaan, merdeka, merdeka? Dikarenakan sekarang banyak yang menggunakan media sosial sebagai fasilitas untuk berkomunikasi. Jadi secara otomatis inilah wadah tempat pencerahan situasi Aceh yang sebenarnya, yang dimana ada 1-2 daripada anak-anak bangsa Aceh kemungkinan yang masih kurang memahami tentang Acehnya sendiri. Jadi inilah tempatnya memberi pemahaman agar perjuangan itu satu. Karena setiap kemerdekaan itu dicapai ketika kita semua sudah satu suara. Jadi tentang perkara dan alasan, saya rasa Pak Umar udah beberapa kali saya sampaikan banyak hal. Semasa ingat saya saja, ini belum lagi sejarah yang lalu ya. Semasa ingat saja dari 1976 sampai 2005, ini banyak kisah yang memang pernah dijanjikan oleh Indonesia terhadap Aceh. Sehingga 2005 juga pemerintah Indonesia mengakui yang melakukan pergerakan kemerdekaan di Aceh itu bukan separatis. Karena Indonesia pernah mengeluarkan statement itu oleh pemerintah atau presidennya sendiri. Tidak mungkin seorang pemerintah berdamai dengan separatis. Ini satu bukti bahwa Aceh ini adalah negeri merdeka. Maka di situ dia mau berdamai. Nah, di sini kan terletak, kita lihat di dalam MOU tersebut, Aceh lebih berbaik hati lagi sebenarnya. Bukan arti kata Aceh ini berdamai dikarenakan ada tekanan, bukan. Tetapi karena baik hati, kemungkinan di dalam generasi ke depan ini Indonesia mungkin akan sadar apa yang pernah dijanjikan terhadap Aceh kemungkinan akan realisasi. Tetapi sekarang buktinya tahun 2025 Indonesia kembali mencatat sejarahnya sebagai negara munafik, sebagai negara propaganda, sebagai negara manipulasi, sebagai negara yang mengkhianati bangsanya sendiri. Berarti ini sudah makin jelas. Jadi saya rasa kalau memang kita merasa ini sebuah bangsa, jangankan Aceh ya, Jawa sendiri pun dia berhak untuk menuntut kemerdekaannya. Karena di sini ini bisa kita garis bawahi bahwa Indonesia ini adalah negara ciptaan daripada penjajah. Karena kenapa? Narasi yang dibawa ataupun perkara-perkara yang pernah dijanjikan terhadap rakyatnya ini adalah narasi penjajah. Dia tidak pernah membiarkan rakyatnya untuk bangkit. Bahkan di dalam tahun 2025 ini ada program baru. Apa program baru Indonesia untuk melalaikan kita rakyat Aceh? Koperasi Merah Putih. Ini sebuah propaganda Indonesia yang mencuci otak rakyat Indonesia seolah-olah kita ada bantuan dari negara. Padahal itu kan hanya sekedar utang kita kepada bank, yang dimana yang bertanggung jawab besok ya si pemimpin koperasinya. Jadi narasi-narasi yang seperti ini sering diciptakan oleh Indonesia, yang dimana keuntungannya dia yang ambil, kita yang terjerat dengan situasi hukum di lapangan. Ini yang dilakukan. Karena juga ada sebagian daripada elit-elit politik Indonesia ini yang dikhususkan kepada Aceh, ya. Ini kepada Aceh dia menginstruksikan bahwasannya Aceh kita beri kekhususan, Aceh kita beri keistimewaan, Aceh kita beri Nanggro-Aceh namanya. Tapi ternyata hak dan kewenangan di dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut diikat oleh aturan mereka, sehingga juga Aceh ini tidak bisa lepas ataupun bangkit sendiri. Arti kata kita masih diikat dengan mereka. Ini namanya penjajah.
penjajahan, tidak membiarkan daerah-daerah lain untuk bangkit sendiri seperti narasi Pak Tancap tadi. Nah, sebenarnya kalau memang ini diberikan kesempatan kepada daerah ini secara sukarela, ikhlas, saya rasa ya setiap daerah ini akan luar biasa bangkit. Karena dia mempunyai swadaya manusia yang luar biasa tiap-tiap daerahnya. Nah, tapi ini Indonesianya bukan bangsa Indonesia. Indonesia ini setiap ada yang pinter, yang ahli, ini direkrut, diajak bekerja sama dengan mereka. Jadi seolah-olah ada keterkaitan tentang pembangunan Indonesia sendiri. Nah, jadi kalau berbicara Aceh, ini Aceh sebenarnya tidak lagi memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk bergabung untuk berpikir tentang begini begitu, sudah tidak ada lagi. Kalau 2025 ini, karena cukup sudah bukti-bukti ataupun perkara-perkara yang dilakukan terhadap Aceh sebagai bentuk pengkhianatan atau penzaliman yang terjadi di dalam Aceh. Nah, jadi rakyat Aceh sekarang menginginkan sebuah kemerdekaan. Cuman mekanisme kerjanya ya kemungkinan bukan seperti dulu lagi. Nah, artinya ada media, pencerdasan anak bangsa tentang memperkenalkan bahwa Aceh ini adalah sebuah negara yang dimana dia mempunyai bangsa. Di dalam bangsa Aceh ada lebih kurang sekitar 13 suku, bukan satu suku. Tetapi sekarang diciutkan oleh pemerintah Indonesia hanya menjadi satu suku, yaitu suku Aceh di bagian Indonesia. Ini suatu penghilangan sejarah sebenarnya. Begitu. Jadi buat sementara narasi saya seperti itu, Aceh wajib merdeka. Media sosial ini sebagai fasilitas atau mekanisme kerja perjuangan di dalam zaman modern. Nah, lain daripada pengangkatan senjata. Saya rasa seperti itu. Lanjut. Luar biasa narasi Bang Armen. Oke, dari tadi ada Bang STM. Bang, Silakan Bang STM. Oh, oke, Bang Tancap. Lanjut. sedikit aja Bang. Jadi masalah medsos ini tadi ya. Jadi aku mengajak juga kepada orang-orang yang di luar daripada Aceh itu tadi ya. Coba kita menelaah atau memikirkan atau melihat, adakah saluran bagi rakyat Indonesia sekarang ini yang bisa mempengaruhi pemerintahnya? Ada nggak? Aku yakin nggak ada. Nggak ada. Maka coba kita lihat bagaimana di TikTok atau di setiap medsos rakyat itu berbincang di situ karena nggak punya salurannya. DPR-nya masuk angin, pejabatnya pun cacingan, ya kan? Itu fakta yang ada sekarang. Nah, Gini jadi, bang, tagnya kan no viral no justice gitu bang. iya itu dia tadi, itu kan bukti bahwasanya rakyat itu tidak punya saluran yang menunjukkan kedaulatan, bahwasanya rakyat itu yang berdaulat, kan seperti itu. Udah gawatnya ini negara ini sekarang ini sebenarnya. Jadi aku hanya mengajak Bang Umar itu untuk lebih menelaah ke situ sebagai kita yang di luar daripada bangsa Aceh gitu, di luar daripada Aceh gitu. Nah, jadi ini juga sekalian aku mohon izin, mohon pamit, mohon maaf, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ada yang bermanfaat. Yang salah-salah itu murni dari aku sendiri. Mohon ampun kepada Allah. Terima kasih sekali lagi. Salam kenal buat saudara-saudaraku semua yang di Aceh dan belahan bumi yang lain, ya, saudara-saudaraku yang lain. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Kita bisa jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tancap. Merdeka. Besok jangan lupa Bang mampir. Narasi-narasi. Insyaallah. Merdeka. Merdeka Bang, merdeka. Oke, baik. Ya begitulah hasil Bang Umar. Mungkin Bang Umar sebentar lagi ada sedikit singgahan. Bang Anoman, Ya. sedikit ya. Ya, lanjut Bang, lanjut. Gini, saya hanya untuk menjawab kerisauan supaya Bang Umar nggak galau terkait dengan kenapa daerah-daerah itu punya hak untuk meminta merdeka lah bangsa ya, Bang Umar. Jadi Bang Umar, coba Bang Umar itu buka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak-hak sipil dan politik masyarakat itu.
itu ratifikasi pemerintah Indonesia dalam Kovenant PBB, Bang Umar. Di situ juga disebutkan tentang self determination bagi bangsa-bangsa. Artinya penentuan hak sendiri. Jadi ketika kami menyuarakan bagaimana nasib kami ke depan, itu sudah sesuai dengan undang-undang. Ini untuk menjawab kegalauan Bang Umar terhadap landasan hukum, landasan konstitusi, cara berpikir kami di Aceh, Bang Umar. Coba Bang Umar buka Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Itu udah jelas, Bang Umar ya. Jangan galau lagi ya, kenapa orang Aceh minta merdeka. Oke, lanjut. Terima kasih.